Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelo dan selamat datang di video ini. Di dalam video ini, saya akan membahas arsitektur Oracle Database. Pertama, apa sih itu Oracle Database? Oracle Database adalah manajemen sistem yang bisa untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola data. Nah, di video ini, saya akan membahas tiga hal utama, yaitu bagaimana koneksi ke database diatur dengan listener. Kedua, koneksi komponen yang ada di dalam instance database, seperti SGA dan PGA. Dan yang terakhir adalah konsep multi-tenant yang melibatkan CDB dan PDB. Pertama-tama, mari kita bahas tentang listener. Listener adalah program yang penting dalam Oracle Database. Listener berfungsi untuk mengelola koneksi antara klien dan database. Saat aplikasi atau pengguna ingin terhubung ke database, mereka mengirimkan permintaan koneksi yang akan diterima oleh listener. Fungsi listener adalah untuk menerima permintaan-permintaan ini dan mengarahkan klien ini ke proses database yang sesuai. Jadi listener tuh mengambil permintaan ini dan meneruskannya ke database yang sesuai. Jadi secara default listener ini beroperasi pada port 1521. Tapi port ini bisa dikonfigurasi sesuai kebutuhan. Konfigurasi ini memungkinkan beberapa aplikasi untuk berkomunikasi dengan database secara bersamaan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara database berkoneksi dengan listener. Yang pertama ada eh, Easy Connect. Easy Connect adalah metode yang paling sederhana untuk menghubung ke database. Contoh, ini my user dan my password adalah user dan password di dalam database-nya. Kemudian localhost adalah nama host, 1521 adalah nama port, dan ORCL adalah nama layanan yang eh, yang ingin diakses. Jadi nama service yang mau diakses di database-nya. Kedua adalah metode local naming. Metode ini menggunakan file konfigurasi yang bernama tns-names.ora untuk mengidentifikasi koneksi. File ini berisi alias yang merujuk ke parameter koneksi database. Dengan menggunakan local naming, pengguna tidak perlu mengingat detail-detail koneksi seperti nama host atau port, karena cukup menggunakan alias yang sudah didefinisikan di TNS names.ora. Eh, Kedua metode ini memudahkan klien untuk melakukan koneksi ke Oracle Database. Dan pilihan metode tergantung pada kebutuhan dan konfigurasi sistem. Kita lanjut ke instance database. Instance adalah kombinasi dari memori dan proses yang menjalankan database. Dalam Oracle Database, dua komponen memori yang paling penting adalah SGA dan PGA. Mari kita mulai dengan SGA. SGA atau System Global Area adalah area memori yang digunakan oleh semua pengguna dalam database. Jadi, SGA ini adalah area berbagi yang membantu dalam meningkatkan kinerja database. SGA ini memiliki beberapa subkomponen yang penting. Yang pertama ada shared pool. Shared pool ini menyimpan query SQL yang sering digunakan. Jadi, memungkinkan eksekusi query yang lebih cepat. Kedua, ada database buffer cache. Jadi, database buffer ini menyimpan blok data yang sering diakses dari disk. Jadi, mengurangi waktu akses data dengan memungkinkan data dibaca langsung dari memori. Dan yang terakhir,
ada namanya redo lock buffer. Redo lock buffer berfungsi untuk menyimpan catatan perubahan yang terjadi di database. Redo lock buffer ini penting untuk pemulihan data setelah kegagalan sistem. Jadi, contohnya jika misalnya terjadi crash pada sistem, redo lock buffer ini memungkinkan database untuk kembali ke kondisi yang aman sebelum terjadi crash. Jadi, SGA ini adalah komponen yang sangat penting karena meningkatkan kinerja dan efisiensi database dengan membagikan data-data yang sering diakses. Dan untuk kedua adalah PGA atau Program Global Area. Berbeda dengan SGA, PGA adalah memori yang khusus untuk satu pengguna atau sesi database. Jadi jika SGA adalah area memori berbagi untuk semua pengguna, PGA merupakan area memori khusus untuk satu pengguna. PGA menyediakan memori privat yang digunakan untuk proses pengguna tersebut. Jadi eh, fungsinya adalah menyimpan data dan informasi yang hanya diperlukan oleh satu sesi pengguna dan memungkinkan pengolahan data yang lebih efisien dengan menyediakan ruang untuk beroperasi secara privat. PGA ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pengguna memiliki ruang yang cukup untuk operasi mereka tanpa mempengaruhi pengguna-pengguna lainnya. Jadi, eh, untuk garis besarnya, SGA adalah memori yang digunakan oleh semua pengguna, dan sedangkan PGA adalah memori yang digunakan khusus untuk satu pengguna. Oke, selanjutnya kita masuk ke multi tenant. Di sini CDB adalah wadah utama yang dapat menampung beberapa PDB. Jadi CDB ini merupakan wadah untuk menampung banyak PDB. CDB ini berperan sebagai pengelola untuk semua PDB yang ada di dalamnya. Sebagai pengelola, CDB ini menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh PDB. Sumber daya seperti memori atau proses. CDB juga menangani tugas-tugas administrasi seperti eh, backup, backup dan recovery. Dengan menggunakan CDB, kita dapat mengelola beberapa database dengan lebih efisien. Contoh, misalnya kalau ada mau melakukan upgrade atau patching, kita hanya perlu melakukan di tingkat CDB, bukan di tingkat setiap PDB secara terpisah. Dan kedua adalah PDB atau Pluggable Database. Definisi dari PDB ini adalah database yang terpisah. Jadi, PDB ini adalah database yang beroperasi secara independen. Setiap PDB memiliki data dan objeknya sendiri. Meskipun PDB dapat beroperasi secara independen, mereka masih berbagi sumber daya dengan CDB. Hal ini memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih mudah. PDB memberikan fleksibilitas dalam manajemen database. Kita dapat eh, membuat, menghapus, ataupun memindahkan PDB sesuai kebutuhan yang tanpa mempengaruhi PDB lainnya. Jadi kita bisa ngotak-ngatik semua kita. Oke, eh, begitu dari video saya. Jadi listener adalah eh, sebuah program untuk mengelola koneksi antara klien dan database. Instance database itu terbagi menjadi dua, SGA, yaitu area memori berbagi untuk semua pengguna. Sedangkan PGA adalah area khusus untuk satu pengguna.
Sekali lagi, SGA adalah area untuk semua pengguna, dan PGA adalah area untuk khusus satu pengguna. Dan untuk arsitektur multi-talent, eh, CDB merupakan wadah utama untuk beberapa PDB, dan PDB merupakan database terpisah. Jadi CDB ini berperan sebagai tempat untuk menampung PDB-PDB. Sekian dari video saya. Terima kasih.